Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya teman-teman dari kelas PAI 5A. Di sini saya Laili Aulia Ivani dari kelas PAI 5A dengan NIM 2119071 akan mempresentasikan hasil dari makalah saya, yaitu mengenai pemanfaatan blog sebagai media pembelajaran. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, khususnya kepada beliau dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran PAI, yakni Bapak Usman Nasihin MPD, yang telah membimbing dan memberikan arahan dalam penyusunan makalah ini. Oke, sebelumnya perlu kita ketahui bahwasanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi seiring dengan perkembangan media pembelajaran berbasis IT dalam dunia pendidikan, itu menunjukkan bahwa dalam dunia pendidikan itu memanfaatkan perkembangan teknologi dengan maksimal mungkin. Nah, dengan pemanfaatan media secara optimal, maka akan tercipta kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Oleh karena itu, para pakar mengemukakan macam-macam media pembelajaran berbasis IT. Nah, dalam internet itu banyak sekali ya fasilitas yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran. Salah satu dari produk internet itu yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran adalah blog. Pengertian blog. Nah, blog itu tentu kata tersebut tidak asing lagi bagi Anda yang sering berselancar di internet. Nah, blog sendiri itu merupakan singkatan dari weblog, yang artinya adalah suatu bentuk aplikasi atau layanan web yang dibuat untuk memudahkan user dalam mempublikasikan informasi yang dimilikinya melalui tulisan-tulisan yang dimuat dalam sebuah postingan. Pada awal munculnya blog, itu tidak banyak orang yang dapat membuatnya. Nah, hal ini disebabkan pada saat itu dibutuhkan keahlian dan pengetahuan khusus tentang bagaimana membuat website, HTML, dan web hosting untuk membuat blog, sehingga hanya mereka yang expert di bidang internet saja, atau hanya yang berada di sistem administrator atau web designer saja yang mampu menciptakan blog-blog mereka sendiri. Nah, media blog itu pertama kali dipopulerkan oleh blogger.com yang didirikan oleh perusahaan Silicon Valley bernama Piralab pada Agustus 1999. Nah, ciri-ciri dari blog yang biasa kita kenal itu salah satunya yaitu berisikan informasi yang bersifat kronologis dan terbagi menjadi beberapa kategori. Jadi yang dimaksud dengan blog itu adalah catatan pribadi seseorang di internet yang berisi informasi yang sering diupdate. Nah, jadi blog itu lebih identik dengan sebuah diary atau buku harian online yang diisi secara terus-menerus secara pribadi. Nah, perbedaan mendasar itu bahwasanya adalah blog itu bisa dibaca siapa saja. Banyak blog yang fokus terhadap suatu objek informasi, misalnya politik, web design, olahraga, masakan, dan lain-lain. Nah, kebanyakan dari blog itu lebih seperti jurnal pribadi yang berisi informasi perjalanan dan kehidupan sehari-hari seseorang blogger dan pemikirannya. Jadi, blog itu merupakan media komunikasi yang sangat efisien karena pembuatan blog itu bisa secara gratis dan blog juga bisa menjangkau ke seluruh jagat internet tanpa mengenal ruang dan waktu. Nah, blog sendiri itu mempunyai fungsi yang sangat beragam, seperti menjadi sebuah catatan harian, menjadi media publikasi, sampai dengan menjadi sebuah web portal bagi perusahaan. Blog itu juga bisa disebut sebagai website pribadi. Pemilik atau pengguna blog itu bisa dengan leluasa menuliskan atau mencantumkan apapun yang dia senangi atau inginkan, baik berupa catatan-catatan kecil maupun profil pribadi dan foto-foto pribadi, ataupun tugas-tugas pribadi yang telah ia selesaikan. Dalam menuliskannya, itu si pengguna dapat menuliskannya pada bagian ongoing. Nah, pengunjung juga dapat membaca apapun yang pemilik blog tuliskan, sekaligus juga
pengunjung itu juga dapat memberikan komentar yang biasanya komentarnya itu disampaikannya melalui jalur email yang telah disediakan. Nah, sebelum membuat blog, itu sebaiknya kita menentukan topik terlebih dahulu. Topik yang sesuai dengan minat atau hobi masing-masing dari kita. Agar ketika saat kita menulis, itu tidak kehabisan bahan dan tidak menjadi beban bagi Anda semua untuk menulis blog. Nah, misalnya, minat Anda tentang memasak. Jadi, Anda bisa membuat blog tentang resep-resep masakan kesukaan Anda. Banyak sekali hal dalam kegiatan sehari-hari yang bisa kita jadikan sebagai topik menarik dalam menulis blog. Kemudian pembuatan blog di Blogger. Nah, tutorial pembuatan blog ini menggunakan Blogspot atau Blogger sebagai tempat pembuatannya. Secara teknis itu membuat blog tidak sulit karena kita tidak memerlukan pengetahuan pemrograman dan sintaks yang rumit. Jadi sebelum membuat blog, itu kita harus mempunyai alamat email terlebih dahulu. Alamat email yang aktif ya. Jadi tanpa email itu kita tidak akan bisa membuat blog. Kemudian pemanfaatan blog sebagai media pembelajaran interaktif. Nah, blog itu memberikan sebuah peluang agar kegiatan belajar lebih menarik dan interaktif. Nah, melalui blog itu sumber-sumber materi yang relevan dapat dipublikasikan. Sehingga apa? Sehingga bisa diakses oleh mahasiswanya atau siswa-siswanya. Nah, dengan demikian, kesulitan dari para siswa atau siswa dalam mengumpulkan sumber-sumber informasi yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran dapat diatasi. Nah, oleh karena itu, blog itu merupakan salah satu media pembelajaran yang strategis untuk meningkatkan proses pembelajaran yang aktif dan interaktif. Blog sendiri itu dikatakan sebagai media pembelajaran yang efektif apabila dikelola dengan baik, sehingga dapat memenuhi prinsip bahan ajar, yaitu kebenaran, sesuai dengan perkembangan anak, up to date, keseimbangan di antara luas dan kedalaman bahan. Jadi, salah satu manfaat blog yaitu yang pertama bagi guru. Nah, bagi guru sendiri, weblog itu berguna sebagai media ajar maupun media belajar. Nah, sebagai media ajar, seorang guru dapat mempostingkan bahan ajarnya, dapat mempelajari melalui weblog tersebut. Nah, bahkan lebih dari itu, tidak hanya siswanya secara formal saja yang dapat menikmati bahan ajar itu, melainkan semua orang yang membutuhkannya. Sebagai media belajar, nah sebagai media belajar, weblog itu juga dapat digunakan untuk memposting atau mengarsip apa-apa yang didapat setelah kita berselancar di internet. Kemudian manfaat yang kedua bagi siswa itu weblog dapat digunakan sebagai media belajar karena materi ajar yang akan diberikan di sekolah akan ditampilkan sebagai layout halaman web tersebut. Jadi, dari uraian yang telah saya jelaskan dari tadi, yang pertama yaitu blog secara bahasa merupakan kependekan dari weblog. Nah, weblog sendiri merupakan kependekan dari launching the web. Asal-usul istilah launching the web itu adalah memasuki web dan menuliskan kesimpulan link-link mana yang menarik dan memberikan pendapat tentang link tersebut di jurnal online-nya. Banyak orang mengatakan bahwa blog itu merupakan diary pribadi yang bisa diakses secara online di internet. Kemudian yang kedua, yaitu media pembelajaran interaktif adalah suatu sistem penyampaian pengajaran yang menyampaikan materi berupa teks, audio, video dengan pengendalian komputer kepada mahasiswa atau siswa yang tidak hanya pasif, tetapi juga memberikan respon yang aktif. Dan respon itu yang menentukan kecepatan dan sekuensi penyajian. Yang ketiga, yaitu blog sebagai media pembelajaran interaktif itu merupakan media berkomunikasinya antara pembimbing dengan siswa dalam memudahkan proses pembelajaran sehingga terjadi interaksi yang aktif antara keduanya. Oke, nanti di video yang kedua saya akan menjelaskan yaitu tentang pembuatan blog di Blogger yang nantinya saya akan upload di YouTube channel ini. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.